Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anggia FPTRNI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Diagnostik Kesulitan Belajar dan Remedial, yang telah mengizinkan kelompok kami berpresentasi. Dan saya juga tidak lupa berterima kasih kepada rekan-rekan perkuliahan yang telah menonton video presentasi kelompok kami. Berbicara saya di sini untuk presentasi. Perkenalkan, nama saya Ivan Kananda Kurniawan selaku moderator di kelompok 2. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan penggunaan instrumentasi yang tepat dalam mendiagnosis kesulitan belajar. Namun tentunya saya tidak sendiri. Di kelompok ini saya dibantu oleh teman-teman saya, yaitu Putri Balkis Istiqomah, Aprilia Mutia Nursyada, Siti Aisyah Nur Aziza, Saka Putri Ramadanti, Elvira Putri Ninglum, Alisa Fitri, Maira Hairunisa, dan Adinda Syabia Sabita. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami memulai mempresentasikannya. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Putri Balkis. Kepada Saudari Putri Balkis, dipersilakan. A. Konsep dasar instrumentasi BK. Instrumentasi berasal dari kata instrumen yang berarti suatu alat yang digunakan dalam suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah upaya mencari atau mengumpulkan data atau informasi yang bersifat akurat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Argo Wikanjati dan tim Saujana Media 2012-182, instrumen adalah alat yang dipakai sebagai sarana penelitian berupa tes dan sebagainya untuk memperoleh data sebagai bahan pengolahan. Instrumen dalam pelayanan BK digunakan untuk mengukur berbagai kondisi diri klien. Karena itu dalam BK penggunaan instrumen disebut dengan aplikasi instrumentasi menurut Prayitno 2012. B. Tujuan penyelenggaraan instrumentasi BK. Secara umum, telah disampaikan bahwa tujuan dari penyelenggaraan instrumen atau aplikasi instrumentasi dalam pelayanan BK adalah untuk mengukur dan mengetahui gambaran kondisi diri klien. Hasil ukur inilah yang kemudian menjadi dasar bagi konselor untuk merancang pelayanan dan tindak lanjut yang benar-benar dibutuhkan oleh klien. Secara khusus, tujuan aplikasi instrumentasi menurut Prayitno tahun 2012 dikaitkan dengan fungsi-fungsi konseling, terutama fungsi pemahaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis instrumentasi dalam BK. Yang pertama membahas tentang observasi. Observasi menurut Nasution di tahun 2003 mengungkapkan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Kemudian ada manfaat dari observasi. Di sini manfaatnya ada 4. Yang pertama, dengan observasi di lapangan, penelitian akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Yang kedua, observasi akan memberikan pengalaman langsung sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif. Jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Yang ketiga, melalui observasi, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati oleh orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap biasa dan karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara. Yang keempat, melalui observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selanjutnya ada kegunaan dan juga keterbatasan atau kekurangan dari si observasi. Kegunaan dari observasi menurut Wayan Nur Kancana di tahun 1993 menjelaskan beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan metode observasi. Keuntungan pertama adalah bahwa dengan observasi kita dapat mengamati tingkah laku siswa dalam tingkah laku yang wajar, sehingga tingkah laku yang kita amati adalah tingkah laku yang muncul secara spontan. Jadi data yang kita peroleh itu adalah bersifat alamiah atau natural dan tidak dibuat-buat. Kemudian kekurangan dari observasi menurut Wayan Nur Kancana di tahun 1993 adalah
bahwa penafsiran terhadap hasil-hasil observasi itu sering bersifat subjektif. Sikap dari pengobservasi, jarak waktu yang panjang antara situasi-situasi tingkah laku yang diobservasi, serta objektivitas dari pencatatan sangat mempengaruhi validitas dari observasi. Selain itu, apabila siswa mengetahui bahwa dirinya sedang diobservasi, maka tingkah lakunya tidak lagi timbul secara spontan, melainkan dibuat-buat sehingga data yang diperolehnya itu tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jenis-jenis observasi. 1. Observasi partisipatif. Menurut Zaman Satori dan Aan Komariah tahun 2014 menjelaskan bahwa observasi partisipatif merupakan seperangkat strategi penelitian yang tujuannya adalah untuk mendapatkan satu keakraban dan yang dekat dan mendalam dengan satu kelompok individu dan perilaku mereka melalui satu keterlibatan yang intensif dengan orang lain di lingkungan alamiah mereka. Yang kedua, observasi terus terang atau tersamar. Menurut Sugiono tahun 2014, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Yang ketiga, observasi tidak terstruktur. Menurut Sugiono tahun 2014 mendefinisikan observasi tidak terstruktur sebagai observasi yang tidak disiapkan secara otomatis tentang apa yang akan diobservasi. Aspek-aspek yang diobservasi. Ada ruang atau tempat. Setiap gejala seperti benda, peristiwa, hewan, dan orang selalu berada dalam ruangan tempat tertentu. Lalu ada juga pelaku. Pengamatan mengenai pelaku mencakup ciri-ciri tertentu sehingga bisa dikategorisasi. Yang berpengaruh terhadap struktur interaksi dapat terungkap. Lalu kegiatan. Dalam ruang atau tempat tersebut, para pelaku tidak hanya berdiri diam saja, tetapi melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan adanya serangkaian interaksi di antara sesama mereka. Ada juga benda-benda atau alat-alat. Semua benda-benda atau alat-alat yang berada dalam ruangan atau tempat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya haruslah diperhatikan atau dicatat oleh peneliti. Selanjutnya ada aspek-aspek yang diobservasi. Yang pertama adalah waktu. Setiap kegiatan selalu berada dalam tahap waktu yang berkesinambungan. Seorang peneliti harus memperhatikan waktu dan urutan kesinambungan dari kegiatan. Lalu yang kedua, ada tujuan. Diperoleh dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku bisa berupa tindakan dalam ekspresi muka dan gerakan tubuh atau ucapan. Lalu yang ketiga ada peristiwa. Bisa terjadi suatu peristiwa di luar kegiatan rutin oleh pelakunya. Seorang peneliti yang baik harus tajam pengamatannya dan tidak lupa untuk mencatatnya. Dan yang terakhir ada perasaan. Setiap pelaku dalam interaksinya terkadang mengungkapkan perasaan dan emosional dalam bentuk tindakan seperti ucapan, ekspresi muka, dan gerakan tubuh. Hal-hal semacam ini juga harus diperhatikan oleh peneliti. Lalu di sini terdapat pedoman observasi kesulitan belajar. Di dalam pedoman observasi kesulitan belajar siswa terdapat variabel, indikator, subindikator, pernyataan ya dan tidak, dan deskripsi faktor yang terjadi. Di dalam variabel ini ada kesulitan belajar, indikator yang pertama yaitu perception, lalu subindikatornya adalah memahami materi yang dijelaskan oleh guru dan memahami media pembelajaran yang digunakan. Lalu indikator yang kedua yaitu attention. Subindikatornya adalah konsentrasi siswa dan perhatian dalam belajar. Indikator yang ketiga adalah memori. Subindikatornya hal yang siswa pikirkan saat belajar, aktivitas siswa. Indikator yang keempat yaitu processing speed. Subindikatornya adalah lamban saat memproses sesuatu.
Lalu indikator yang kelima yaitu metacognition. Subindikatornya adalah kecakapan siswa mengikuti pelajaran dan semangat siswa. Indikator yang keenam yaitu language, dan subindikatornya kalimat mudah dipahami dan intonasi jelas. Indikator ketujuh yaitu akademik, subindikatornya hasil belajar rendah. Selanjutnya, untuk jenis-jenis instrumen yang kedua itu adalah angket. Angket merupakan suatu instrumen penelitian yang berisi tentang serangkaian pertanyaan dan pernyataan untuk menjaring data ataupun informasi yang nantinya harus dijawab oleh responden secara bebas sesuai dengan pendapatnya. Menurut Arifin 2014 halaman 228. Maka dari itu, angket penelitian itu dapat diartikan sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang nantinya itu akan dijawab oleh para responden. Lalu adapun tujuan dan fungsi angket diantaranya itu untuk memperoleh data mengenai subjek penelitian sebagai salah satu instrumen yang dapat membantu menjawab sebagian dari pertanyaan penelitian, untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dan aktual, sehingga perlu diperhatikan untuk penentuan responden sebagai subjek yang membantu menjawab pertanyaan penelitian agar nanti informasi tersebut dapat diterima dan diperoleh secara maksimal. Lalu untuk selanjutnya itu terdapat manfaat angket, diantaranya itu pertama, menggali teori-teori dasar dan juga konsep yang nantinya telah ditemukan oleh peneliti terdahulu. Yang kedua itu mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan ditelitinya. Lalu yang ketiga itu memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih. Keempat itu memanfaatkan data sekunder. Yang kelima itu menghindari adanya duplikasi penelitian. Di dalam angket ini terdapat juga kelebihan dan kelemahan. Di antaranya itu untuk kelebihan pertama, tidak memerlukan kehadiran untuk seorang peneliti. Lalu yang kedua itu dapat dibagikan secara serentak kepada responden. Untuk yang ketiga, dapat dijawab oleh responden menurut kecepatan masing-masing dan juga menurut waktu tenggang responden. Untuk kelemahannya itu pertama, responden sering tidak teliti dalam hal menjawab, sehingga ada beberapa pertanyaan yang terlewat dan tidak dijawab. Nah, untuk yang kedua itu seringkali sukar diberi validitasnya. Yang ketiga itu walaupun dibuat secara anonim, terkadang responden itu tidak berjawab jujur. Selanjutnya ada jenis-jenis angket. Berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan, menurut Wayan Nur Kancana, angket dapat dibagi atas. Yang pertama ada angket terbuka atau open questionnaire. Yang kedua angket tertutup, ada closed questionnaire. Yang ketiga ada kombinasi angket terbuka dan tertutup. Selanjutnya di sini ada berdasarkan sumber datanya, menurut Wayan Nur Kancana, angket dibagi menjadi dua, yaitu angket langsung dan angket tidak langsung. Lalu angket menurut bentuk jawabannya yaitu ada angket tabuler, jawaban berskala, jawaban dengan cek, jawaban kategorikal, atau jawaban benar atau salah. Selanjutnya ada wawancara. Pengertian wawancara. Menurut Esterberg 2002 mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga hasil dari wawancara dapat diolah dan dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Keuntungannya yang pertama, memungkinkan interview untuk memberikan respon yang tepat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh interview. Yang kedua, menghindari terjadinya salah paham antara interview dengan interview. Yang berikutnya ada jenis-jenis wawancara. Yang pertama itu wawancara menurut respon. Nah, wawancara menurut respon ini dibagi menjadi dua, yaitu wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Untuk wawancara langsung adalah proses interaksi antara interviewer dan responden yang terjadi secara langsung berada dalam satu ruang fisik yang sama dan dalam waktu yang sama. Jadi dilakukan secara tatap muka. Nah, kemudian untuk wawancara tidak langsung itu adalah proses interaksi antar interviewer
dan responden yang tidak terjadi secara langsung atau tidak tatap muka. Jadi dilakukan wawancara itu menggunakan media atau teknologi komunikasi tertentu seperti telepon, surat, email, WhatsApp, atau sekarang tuh biasanya menggunakan Zoom Meeting atau Google Meeting. Untuk jenis-jenis wawancara yang berikutnya itu ada wawancara menurut prosedur. Wawancara menurut prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Menurut Sugiono mengatakan bahwa wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Jadi pada wawancara terstruktur ini biasanya kita memerlukan yang namanya pedoman wawancara. Yang kedua, ada wawancara semi terstruktur. Menurut Sugiono, wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibanding dengan wawancara terstruktur. Nah, dalam wawancara semi terstruktur ini biasanya pewawancara ini meminta responden atau narasumber untuk mengemukakan pendapat-pendapat atau ide-idenya. Yang ketiga ada wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiono, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Jadi pada wawancara tidak terstruktur ini kita tidak memerlukan yang namanya pedoman wawancara. Kemudian di sini ada contoh wawancara, contoh terlampir pedoman wawancara. Ini tuh ada 6 poin. Yang pertama itu ada wawancaranya mau ke siapa. Kemudian yang kedua itu waktu wawancara, yaitu wawancaranya akan dilaksanakan pada tanggal dan jam berapa. Kemudian yang ketiga ini ada tempat wawancara. Nah, tempat wawancara ini yaitu wawancaranya nanti akan dilaksanakan di mana. Kemudian yang keempat itu responden, yaitu respondennya siapa. Kemudian yang kelima ada masalah. Nah, di sini ada contoh masalahnya yaitu kesulitan belajar pada anak SMK. Kemudian yang keenam ini ada jalannya wawancara. Nah, pada jalannya wawancara ini terlampir ada tabel pertanyaan yang akan diajukan kepada responden nantinya untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan. Selanjutnya itu terkait dengan penyusunan wawancara itu sendiri. Nah, di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama melakukan studi literatur untuk memahami dan menjernihkan masalah secara tuntas. Kemudian yang kedua itu ada menentukan bentuk pertanyaan wawancara yang akan digunakan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana melakukan studi literatur untuk memahami dan menjernihkan masalah secara tuntas. Yang pertama itu ada menentukan domain yang mewakili masalah yang sebenarnya. Kemudian yang kedua itu ada mengidentifikasi sampel secara terperinci, termasuk dalam hal ini alamat responden serta identitas lainnya, yaitu menggali lebih dalam terkait dengan siapa sih klien kita, kemudian biodata atau identitas dari klien. Kemudian yang ketiga itu ada menentukan tipe wawancara yang akan digunakan. Kita ketahui tipe wawancara itu ada wawancara terbuka, tertutup, kemudian ada wawancara bentuk langsung atau tidak langsung, kemudian ada wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Nah, di situ kita akan menentukan tipe wawancara yang akan digunakan. Kemudian kita akan membahas kedua, yaitu menentukan bentuk pertanyaan wawancara yang akan digunakan. Yang pertama itu adalah apakah menggunakan bentuk langsung atau tidak langsung. Bentuk langsung ini dalam artian pertanyaan yang diajukan itu secara langsung dan konkret kepada responden, yaitu pertanyaan ini biasanya menghasilkan jawaban yang lebih jelas dan spesifik. Kemudian kalau bentuk pertanyaan tidak langsung itu dalam artian
lebih berorientasi pada mendapatkan pemikiran, pandangan, atau pengalaman secara lebih mendalam dari responden. Nah, pertanyaan jenis ini tuh seringkali lebih terbuka dan memungkinkan responden untuk menjelaskan atau mengeksplorasi topik dengan lebih bebas. Kemudian yang kedua itu ada apakah khusus atau tidak khusus. Nah, untuk pertanyaan terstruktur dan semi terstruktur itu lebih baik menggunakan bentuk khusus. Kenapa menggunakan bentuk khusus? Karena bentuk khusus ini sering dirancang untuk tujuan tertentu seperti mendapatkan pertanyaan yang lebih mendalam tentang suatu topik atau memungkinkan analisis yang lebih terperinci. Kemudian yang ketiga itu apakah yang ditanyakan fakta atau pendapat. Nah, pilihan yang tepat itu sesuai dengan data yang diinginkan atau data yang ingin diperoleh. Kemudian yang keempat itu apakah berupa pertanyaan atau pernyataan. Yang berupa pernyataan itu lebih mudah dikontrol, sedangkan untuk yang terbuka itu lebih baik digunakan yaitu pertanyaan. Selanjutnya yang terakhir, penyusunan wawancara. Ketiga, menentukan isi pertanyaan wawancara. Nyatakan pertanyaan dalam urutan yang jelas, mulai dari pertanyaan, fakta, dan sederhana. Pertanyaan yang kompleks, tunda sampai kegiatan. Akhir, setelah urutan ditentukan, gunakan bahan yang tidak meragukan dalam bentuk yang khusus, sehingga dapat dipahami responden. Baik, karena presentasi dari kelompok kami sudah selesai, saya selaku moderator kelompok 2 memohon maaf apabila ada kurangnya ada salah kata dalam menyampaikan materi pada kali ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.